Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kalit langit dan bumi, amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar,
Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Mazmur 107 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat 22 kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak kesalahan dan dosa terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyesali segala dosa-dosa kita dan untuk mohon keampunan. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Juru selamat, Dialah sumber hidup akal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit, tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya segala kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sampai demikian firman Tuhan.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian syukur kita bernyanyi. Pencobaan itu yang menolongmu di dalam namanya pengharapan dunia, di dalam namanya suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar di dalam namanya pengharapan dunia, di dalam namanya surga yang Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. sabdanya jiwaku pun
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita dalam ibadah Minggu dengan nama Letare, bersukacitalah senantiasa. Di bawah terang tema Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Didasarkan pada kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Inilah kabar baik buat kita pada minggu ini. Ada seorang penulis buku yang sangat terkenal bernama Peter V. Dyson. Dia pernah menulis satu buku, The Priority of Knowing God, mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Dalam buku ini dia mengisahkan tentang seorang bernama Ramat yang hidup di India. Ramat anggota geng besar perampok. Suatu ketika dalam aksi perampokan mereka, Ramat menemukan satu buku kecil bersampul hitam. Dia tertarik dengan buku ini. Ketika dia membukanya, dia melihat
lembaran halaman yang tipis. Dan baginya sangat cocok untuk membuat lintingan rokok. Lalu dalam aksi itu dia tidak lupa membawa buku ini ke rumahnya. Dan setiap hari dia merobek lembaran halaman tipis ini untuk membuat lintingan rokok. Begitu seterusnya. Tapi suatu ketika dia tertarik. Ketika dia buka lembaran sebelum dia robek, dia membaca. Ternyata ditulis dalam bahasanya yang dia mengerti. Setiap hari sebelum dia merobeknya, dia membacanya lebih dahulu. Lalu membuat bahan untuk melinting rokok. Tapi suatu sore, sehabis membaca satu lembaran buku kecil hitam ini, dia menjatuhkan dirinya, tersungkur, memohon ampun kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Yesus. Dan kemudian menyerahkan diri kepada Yesus. Teman-temannya heran dengan apa yang dilakukan oleh Rahmat ini. Yang lebih heran lagi adalah ketika dia menyerahkan diri kepada polisi, mengakui semua kejahatannya, dan dia dipenjara. Saudara tahu, yang sebelumnya Rahmat adalah milik geng perampok. Sekarang dia ditahan, dipenjara. Tapi dia telah menjadi tahanan Kristus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan di penjara, dia melayani Tuhan. Membawa banyak orang kepada Yesus. Buku apa yang telah dibaca oleh Rahmat? Alkitab. Apa yang membuat dia kemudian menjadi tahanan Kristus? Karena dia mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Yesus dari membaca firman itu. Salah satu yang dia baca dari lembaran itu adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengenalan akan Yesus inilah yang mendorong dia kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan akhirnya dia menemukan apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, teks firman Tuhan hari ini sedang menggiring kita kepada satu pemahaman. Mengenal Yesus, mengenal Tuhan dengan baik adalah sumber sukacita terbesar dalam hidup kita. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis tidak galau seperti murid-muridnya ketika dia mengetahui bahwa Yesus dan murid-muridnya semakin besar dan orang-orang yang semula mengikut Yohanes bergeser kepada Yesus. Apa yang membuat dia dapat tetap tenang? Apa yang membuat Yohanes Pembaptis tidak harus menjelek-jelekkan Yesus supaya dia semakin besar? Pengenalan akan Yesus yang benar.
pengenalan akan Tuhan yang benar. Itulah yang membebaskannya. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Judea, berdiam di sana. Yohanes Pembaptis ada di Ainon, dekat Salim. Ainon dalam bahasa aslinya mata air. Satu tempat yang tidak populer. Satu daerah yang kita katakan tidak mungkin menjadi besar. Ainon yang sampai hari ini masih terus dikaji, walaupun sudah diketahui itu adalah tempat sebelah barat Sungai Jordan, ada mata air, tapi tidak sepopuler tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Israel. Tapi dekat Salim yang artinya sejahtera. Yohanes di sini sepertinya tidak ada tangga untuk semakin besar, tapi dia tetap setia. Saudara-saudari, kunci hidup untuk mendapatkan sukacita dalam hidup yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kita akan pengenalan diri yang baik. Hari ini mungkin kita sedang ada di Ainon, tempat yang bagi kita sepertinya tidak tempat untuk membawa kita menjadi maju atau lebih besar menurut kacamata dunia. Hari ini mungkin kita sedang ada di Ainon, yang menurut kita ini bukan tempat saya. Bagaimana mungkin saya akan semakin hebat di sini atau dari sini? Saudara-saudari, ketika kita mengenal Tuhan, maka tempat yang ada pada kita hari ini itu boleh menjadi mata air yang akan terus mengalir. Mengenal Tuhan dengan benar, dimanapun kita hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu akan membawa kita kepada sejahtera. Karena itu, jangan hanya menyesali diri. Jangan hanya kemudian berkata, aku tidak layak. Aku tidak mungkin maju. Aku tidak mungkin mendapat lompatan yang benar dalam hidupku. Karena itulah dikatakan dalam jawaban Yohanes, ketika murid-muridnya datang menyampaikan bahwa dia yang bersama-sama dengan Yohanes sebelumnya di seberang Sungai Jordan telah membaptis bersama murid-muridnya dan semakin besar, semakin populer. Apakah kemudian Yohanes Pembaptis ikut-ikutan galau? Kalaupun mereka masih tetap di Ainon. Apakah dia ikut-ikutan galau ketika Yesus sudah semakin besar? Apakah kita ikut-ikutan dengan filosofi dunia? Kita tidak mungkin besar kalau tidak menjelek-jelekkan atau merendahkan orang lain. Jawabannya tidak seperti itu dengan Yohanes. Karena dia tahu dalam ayat yang kita baca dari jawaban yang dia berikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Mungkin hari ini kita ingin sekali mengambil sesuatu kepada diri kita. Kita ingin populer seperti orang lain. Kita ingin berhasil seperti orang lain. Kita ingin menjadi seperti dia supaya saya makin terkenal. Saya ingin mengambil sesuatu
untuk saya semakin besar. Tapi jawaban Yohanes luar biasa. Dan itulah pangkal sukacita yang sebenarnya. Tidak mungkin sesuatu kita ambil kalau itu bukan dikaruniakan kepada kita. Jadi yang pertama tadi, pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada ainon yang sebenarnya, mata air yang sebenarnya, yang kita tidak perlu risau. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada pangkal sukacita yang benar, yaitu ketika kita pertama-tama menyadari segala apa yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Tugas panggilan yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Kecakapan apapun yang kita miliki hari ini mungkin rendah, mungkin kecil menurut dunia, tapi itu adalah karunia Tuhan yang akan membawa kita kepada sukacita. Jadi jangan memaksakan diri, jangan kemudian mencuri kemudian dari Tuhan, jangan kemudian iri hati, jangan kemudian menjatuhkan orang, jangan kemudian terlalu memaksakan diri yang membuat kita stres. Sebab tidak ada seseorang pun yang dapat mengambil bagi dia kalau itu bukan dikaruniakan oleh Tuhan. Hendak menjadi apa kita hari ini? Apakah kita ingin menjadi terkenal seperti pastor? Apa yang bisa menyembuhkan setiap mukjizat terjadi kalau dalam pelayanan itu adalah karunia bagi dia. Kita tidak perlu menyalahkan atau menjelek-jelekan atau kemudian memaksa diri untuk itu. Setiap kita punya karunia. Kita mau menjadi seperti apa? Kita mungkin ingin menjadi dosen yang terkenal seperti dia. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diambil dari luar kepada kita kalau itu bukan dikaruniakan kepada kita. Apakah kita ingin menjadi cantik seperti artis, ganteng seperti aktor yang terkenal itu? Ingatlah, itu semua karunia. Karunia, hidupku ini adalah karunia Tuhan. Ketika kita menyadari ini, inilah yang menuntun kita bersukacita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Apalagi soal sukacita ini. Dikatakan oleh Yohanes, dia tahu siapa dirinya. Orang yang bersukacita dengan benar adalah yang tahu siapa dirinya. Siapa dirinya? Dia buat satu analogi. Dia, Mesias, Yesus itu adalah mempelai pria yang sedang berjalan menuju mempelai perempuan, yang artinya adalah jemaat. Dia, Yohanes Pembaptis, sahabat mempelai laki-laki, best man, panaru dalam bahasa Batak. Pekerjaannya adalah ketika mempelai pria boleh bertemu dengan mempelai perempuan. Pekerjaannya adalah dia mendengar suara mempelai laki-laki bersukacita ketika bertemu dengan mempelai perempuan. Disitulah sukacitaku sudah penuh, kata Yohanes Pembaptis. Sukacita kita menjadi penuh ketika kita tahu tugas kita. Ketika kita tahu apa posisi kita, sukacita kita akan menjadi penuh ketika kita tahu dan menggenapi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak menimbil, tapi menjadi sahabat mempelai sampai kepada mempelai perempuan. Dia mendengar sukacita mempelai laki-laki. Disitulah sukacitaku penuh, kata Yohanes Pembaptis. Maka saudara-saudari, hari ini apa yang kita renungkan tentang panggilan kita, tentang tugas kita? Sahat ula tohonanmi, sebagai suami mendampingi istri dan anak-anak, lakukan
sampai selesai. Disitulah sukacita kita. Sebagai istri mendampingi suami dengan setia, mendampingi terus, disitulah sukacita kita. Jangan tinggalkan suamimu, jangan tinggalkan istrimu, jangan tinggalkan anak-anakmu. Sebagai anak, dampingi terus orang tuamu. Lakukan tugasmu sebagai mahasiswa yang diutus orang tua, lakukan terus tugasmu sampai selesai. Disitulah sukacita kita. Kita tidak dipanggil menjadi orang sukses, tapi kita dipanggil untuk setia melakukan tugas kita. Kita tidak dipanggil menjadi orang terbaik, terbesar, tapi kita semua dipanggil sampai akhir. Sampai akhir. Mari kita renungkan. Di luar itu tentu bukan sukacita yang benar. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan yang benar membawa kita kepada komitmen seperti jawaban Yohanes dalam ayat 30 ini. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Pengenalan yang benar akan Tuhan membawa kita kepada keharusan membesarkan nama Tuhan. Membesarkan nama Tuhan. Tidak enak memang menjadi orang nomor 2. Tapi tugas kita di sana membuat nama Tuhan semakin besar. Seperti Yohanes Pembaptis, dia mengenal Tuhan. Kamu pun bisa menyaksikan, katanya kepada murid-muridnya, bahwa aku sudah berkata, aku bukan Mesias, dialah yang Mesias. Aku hanya pendahulunya, membuka jalan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, mari, inilah sebenarnya panggilan terbesar kita. Dalam Injil Yohanes ini memang kita bisa membaca keharusan ilahi ada 10, ya. Harus ada dalam Injil Yohanes. Tapi mari kita teliti hanya 3 saja. Bagaimana kemudian kita bisa disebut dalam teks ini untuk boleh kemudian membesarkan nama Tuhan? Yang pertama ada dalam ayat ke-7. Keharusan yang pertama yang boleh kita teliti dari 10 yang ada sebenarnya. Dikatakan di sana dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, ya. Dalam ayat 7, janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana kemudian kita nanti bisa melihat pemahaman dia harus makin besar. Yang pertama, kamu harus dilahirkan kembali. Ini percakapan Yesus, supaya kamu bisa masuk surga, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus heran. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam rahim ibuku kembali? Bukan itu kata Yesus. Dilahirkan melalui air dan roh. Apa itu? Instrumen baptisan ada 2, air dan roh, lewat firman Tuhan yang dilayankan ketika memercikkan air. Baptisan adalah pintu masuk, starting point untuk boleh melihat kerajaan Allah. Itulah kenapa kita harus dibaptiskan. Makna rohaninya adalah disucikan. Karena tubuh kita ini tidak mungkin masuk ke dalam sorga. Karena itu kita sudah harus disucikan. Karena memang kita sudah lahir dalam dosa. Makna rohani yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan. Maka firman Tuhan ini juga mempersyaratkan kepada kita untuk kita boleh meninggikan Tuhan. Dimulai dari kita harus dilahirkan kembali.
kita harus dipulihkan, kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan sikap-sikap lama kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena bagaimana mungkin kita bersuka cita, karena bagaimana mungkin kita membesarkan nama Tuhan kalau tidak dimulai dengan mengosongkan diri, menyucikan diri dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberdayakan kita. Itu tangga yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 14 dikatakan, dia sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana anak manusia ditinggikan? Ini merujuk kepada Yesus yang tersalib. Itulah puncak peninggian anak manusia. Yesus sudah mati bagi kita. Dan itulah sumber sukacita terbesar sebenarnya. Yesus sudah mati untuk menebus kita. Inilah dasar bagi kita untuk boleh optimis dalam hidup ini. Inilah dasar pengharapan kita. Inilah dasar kebangkitan kita. Inilah dasar kemenangan kita. Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Yesus sudah mati dan berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Dalam bahasa lain, sudah lunas. Hutang dosa kita sudah selesai. Kesadaran akan kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita menjadi dasar bagi kita untuk bersuka cita. Karena itulah kenapa dikatakan, aku membawa sukacita, damai sejahtera, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi apapun hari ini penderitaan kita, hari ini apapun itu menjadi yang membuat kita seperti yang tidak bersuka cita, ingatlah ada alasan bagi kita bersuka cita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah ditebus. Hutang dosa kita sudah selesai. Yang ketiga, dikatakan dalam ayat 30 ini, dalam bahasa Indonesia yang menjadi keharusan ketiga yang kita gumuli. Dalam ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar. Setelah itulah kemudian kita boleh membesarkan nama Tuhan. Ia harus makin besar, kita harus semakin kecil. Apa yang boleh kita renungkan dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, marilah bersukacita. Dan sukacita kita terbesar adalah ketika hidup kita ini boleh membesarkan nama Tuhan. Dalam bahasa Yunani, aku harus makin kecil. Aku itu adalah ego. Dalam bahasa Yunani, aku, ego. Ketika Tuhan semakin kecil, besar, ego kita semakin kecil, semakin melebur, semakin menghilang. Disitulah sebenarnya pangkal sukacita terbesar. Dia harus semakin besar, ego kita semakin kecil. Ketika suami menjadi semakin besar dalam jabatan, dalam pencapaian, diiringi dengan ego yang semakin besar, bukanlah suami yang dapat membawa sukacita. Suami yang boleh membawa sukacita dalam keluarganya adalah ketika ego semakin kecil, semakin menghilang dan melebur. Istri yang membahagiakan keluarga, istri yang mungkin pekerjaannya luar biasa, tapi egonya semakin kecil. Aku harus makin kecil, ego semakin kecil. Ada pernah buku yang saya baca, Joy, tentang pangkal kebahagiaan sukacita, ya, dikatakan joy, ya, Jesus first, mengutamakan Jesus. O-nya itu others second. Kemudian yang lain atau sesama yang kedua. Y, you last.
Orang yang bersukacita adalah ketika dia mengutamakan Yesus, mengutamakan sesamanya, dan yang terakhir baru dia. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus ketika murid-muridnya bertengkar tentang siapa yang terbesar dari antara mereka? Yesus mendudukkan anak kecil. Siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Yang terbesar adalah yang mau melayani sesamanya. Mengenal Tuhan dengan benar membawa kita kepada prioritas terbenar dalam hidup kita. Mengutamakan Yesus, mengasihi sesama, yang terakhir baru kita. Joy. Ada juga buku yang saya baca yang menguraikan tentang perbedaan happiness dan joyful. Happiness katanya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, gaji yang makin besar, jabatan yang makin besar, kita pun menjadi bangga, menjadi senang. Itulah happiness. Mendapatkan pekerjaan happy, mendapatkan gaji happy, semuanya. Tapi yang disebut dengan joy, sukacita adalah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang besar, yang transenden, kita semakin kecil, kita semakin melebur. Ketika batas keakuan kita semakin hari semakin kecil, itulah joy, itulah sukacita. Jadi bersukacita walaupun pendapatan tidak sebesar orang lain, bersukacita ketika mungkin yang kita makan tidak selezat apa yang dimakan orang lain, tetap sukacita sekalipun berhadapan sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Itulah joy. Ketika batas keakuan kita semakin hari semakin kecil, dan puncak dari keakuan kita yang melebur adalah ketika kita berhadapan dengan yang paling tinggi, yang paling besar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Mari, ada seorang pemain basket yang baru saja memenangkan satu pertandingan. Dan setelah memenangkan pertandingan ini, yang lain pergi berpesta, bersukacita, bersenang-senang. Tapi dia, pemain basket ini, yang satu ini, pergi kepada pekerja-pekerja lapangan yang ada di stadion atau di tempat mereka bermain itu. Dia turut membersihkan ruangan, halaman. Dia mengumpulkan sampah, kotak-kotak makanan, kotak-kotak minuman. Ya. Ketika orang lain, teman-temannya berpesta, dia memilih untuk melakukan itu. Lalu ada seorang wartawan atau juga sahabatnya yang lain merekam itu dan memviralkannya. Inilah pemain basket paling hebat katanya. Inilah pemain basket yang paling rendah hati. Viral. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, walaupun itu kemudian dia sangkal, bukan itu maksud saya. Saya bukan bermaksud untuk menjadi viral, tapi itu memang harus saya lakukan katanya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, mengenal Yesus yang menjadi fokus khotbah kita, bukan Yohanesnya. Yesus yang menjadi fokus khotbah kita karena dia harus menjadi lebih besar. Dia yang datang mengosongkan diri, harusnya membawa satu perubahan dalam hidup kita. Mengenal Yohanes Pembaptis juga harusnya membawa perubahan dalam hidup kita. Bukan harus kemudian kita menjadi menyapu atau bukan hanya itu saja maksud saya. Tapi perubahan terbesar adalah ketika kita mengubah apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup kita. Kebesaran terbesar dalam hidup seorang yang menjadi besar, karena Yohanes pun menjadi viral juga, menjadi besar juga sampai hari ini. Tapi bukan itu tujuannya. Karena apa yang dilakukan itu akan mengikuti kita. Karena itu adalah karunia bagi kita. Apapun kemudian menjadi karunia dalam hidup kita, mari. Jesus first, others second, you last.
dimanapun itu. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu buat kami. Biarlah Tuhan menjadi besar dalam hidup kami. Biarlah hidup kami hanya senantiasa untuk memuliakan Engkau. Dan kami semakin kecil. Sebab di saat kami semakin kecil, sesungguhnya Tuhan memenuhi hidup kami dengan sukacita. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, yang telah siap mengosongkan dirinya untuk keberadaan kami di sini sebagai anak, sebagai mahasiswa, atau sebagai apapun kami, supaya kami dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Jalan mulia, tetap doaku inilah, bertempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menghantar kita memberi persembahan kepadanya dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang bersujud menyembah Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepadanya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kau Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.